Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Naila Riza Umami MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan IPS serta teman-teman kelas ekonomi 1C yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dari kelompok 3 dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Adapun topik yang akan kami diskusikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai pendekatan saintifik atau scientific science. Perkenalkan, saya Vicky Arsita selaku moderator pada hari ini. Kemudian anggota dari kelompok 3 antara lain, yang pertama Aprila Ayu Yega Putriani yang akan menjelaskan kriteria pendekatan saintifik. Yang kedua, Cici Puji Astuti yang akan menjelaskan metode pendekatan saintifik. Dan yang ketiga, Hamad Zakiuddin yang akan menjelaskan implementasi pendekatan saintifik dalam kurikulum tahun 2013. Pemahaman mengenai pendekatan saintifik kaitannya dengan kebijakan kurikulum tahun 2013. Pendekatan pembelajaran yang dikenal dan diimplementasikan oleh guru disebut pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik berjadikan penonjolan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Kriteria dan metode penggunaan pendekatan saintifik. Mengenai pendekatan saintifik, terdapat karakteristik dan metode tersendiri yang bertujuan bahwasannya dalam pendekatan ini memiliki ciri khas pembelajaran yang tetap mengacu terhadap kurikulum guna seseorang pendidik dapat memahami dan menerapkan metode-metode dalam pembelajaran IPS mengenai metode pendekatan saintifik dan juga memahami bahwasannya adanya kriteria-kriteria ini dapat menjadikan sebuah inti pokok tujuan dalam pembelajaran. Yang pertama, yaitu kriteria pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah. Proses pembelajaran yang mengimplementasikan pendekatan saintifik akan menyentuh 3 ranah. Yang pertama, ranah sikap atau afektif, yaitu menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu mengapa. Yang kedua, ranah keterampilan atau kognitif, menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu bagaimana. Yang ketiga, ranah pengetahuan, menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu apa. Hasil akhir adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak dari peserta didik yang meliputi aspek kompetisi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogi modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keenam, pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran. Selain dari kriteria sikap dari pendekatan saintifik, juga memiliki kriteria empiris yang mana adalah tujuan yang berdasarkan pengalaman kejadian. Berikut adalah beberapa tujuan empirisnya. Yang pertama, materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, hayalan, legenda, atau dongeng semata. Yang kedua, penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru-siswa terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. Yang ketiga, mendorong menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengimplementasikan materi pembelajaran. Metode pendekatan saintifik. Tahapan atau metode dalam pendekatan saintifik ini memiliki saintifik dimulai dari pertama, yaitu kegiatan mengamati, kemudian kedua kegiatan menanya, dan ketiga kegiatan menalar. Tahapan keempat yaitu mengkomunikasi. Tahapan dalam pendekatan saintifik dapat terulang dalam satu kali pembelajaran seperti menanya, mengamati, dan melakukan
dua tahap sekaligus dalam satu kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran. Peserta didik melakukan tahapan mencoba dan sekaligus mengamati apa yang dicontohkan oleh guru. 1. Tahapan pertama mengamati, tahapan kedua menanya, tahapan ketiga mengeksperimen atau mencoba, dan tahapan keempat pendekatan saintifik dengan menalar, dan kelima mengkomunikasikan dalam pendekatan saintifik. Oke, dan untuk selanjutnya adalah implementasi pendidikan saintifik dalam kurikulum tahun 2013. Arti implementasi ini sendiri itu adalah bagaimana kurikulum ini pendidikan saintifik ini bisa dijalankan pada kurikulum 2013. Seperti apa pelaksanaannya? Pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 terbagi menjadi 3, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Ketiga kegiatan tersebut tersusun jadi satu kegiatan pembelajaran dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, artinya dalam penerapan metode saintifik ini dalam kurikulum 2013 itu secara berurutan. Yang pertama adalah metode kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan akhir. Untuk kegiatan awal merupakan kegiatan pendahuluan sebelum memasuki inti pembelajaran. Dalam kegiatan awal terdapat 5 pembelajaran. Yang pertama adalah menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti pembelajaran. Nomor 2, mengawali dengan membaca doa dan membuka pembelajaran dan salam. Nomor 3, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan terkait materi yang akan dipelajari. Mengantarkan peserta didik kepada suatu permasalahan, tugas, atau yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan dicapai. Ya, yang selanjutnya adalah menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau tugas. Yang kelima adalah memberikan motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar. Yang kedua adalah kegiatan inti. Untuk kegiatan inti ini sendiri terbagi menjadi 2, yaitu kegiatan ini adalah kegiatan yang paling penting dan utama dalam proses pembelajaran, karena pada kegiatan inilah materi pembelajaran akan disampaikan dan diberikan pada peserta didik. Yang kedua adalah pada kegiatan inilah materi pembelajaran akan disampaikan dan diberikan kepada peserta didik. Untuk memperoleh keberhasilan dalam kegiatan ini, peserta didik harus dipastikan siap dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Dan yang selanjutnya adalah kegiatan akhir. Kegiatan penutup ialah kira-kira 10 menit akhir. Nah, apa saja bentuk kegiatannya? Yang pertama adalah menarik kesimpulan terhadap seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh selanjutnya secara bersama-sama, menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Yang kedua adalah memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang ketiga adalah melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individu maupun kelompok. Yang keempat, yang ini adalah akhir, itu menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk penemuan berikutnya. Demikian penyampaian diskusi dari kelompok 3. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.